Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, buat pemirsa yang sudah mulai tarawih pada malam hari ini, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau saya tanya nih sama ibu-ibu, kalau pengen belanja ke pasar, terus saya suruh pergi aja nggak usah bawa duit, kira-kira pada jalan apa kagak? Kenapa emang? Hah? Nggak ada duit nih, padahal ada Allah nggak? Ada Allah. Kenapa kalau kita bawa duit kita yakin bisa bawa belanjaan, tapi bawa Allah kita nggak yakin bisa bawa belanjaan? Kenapa coba? Berarti nggak benar keyakinan kita. Coba ibu-ibu sepakati dulu. Pasar punya siapa? Punya Allah. Semua yang di langit dan di bumi punya siapa? Punya Allah. Kalau gitu, kalau emang pasar punya Allah, ibu datang aja langsung, ambil aja. Insya Allah ditimpukin. Coba lihat ya, kalau mau ke pasar, sholat duha, nggak usah cerita duit, cerita sholat, cerita doa. Coba doanya sholat duha gimana? Allahumma inna duha'a, duha'uka wal baha'a, wal jamala, wal quwata, wal qudrata, wal ismata, wal ikana, ikanuka, wal pasaro, pasaruka, waduita, duituka. Nggak ada yang punya orang, semuanya punya Allah. Hari ini kita akan bicara tentang itu, tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baik pemirsa, kita ngaji dulu, biar berkah. Belum puasa banyakin ngaji ya, kalau perlu kita satu hari 1-2 juz ya nggak, supaya kemudian 1 bulan puasa kita ngatamin 2-3 kali. Kita ngaji surahnya surah Al-Ikhlas. Surah yang semua orang Indonesia dari mulai yang kecil sampai yang tua insya Allah pada hafal. Tinggal masalah penggunaannya yang kadang-kadang kita nggak kepake. Ayo dengerin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayatnya itu. Allahus samad. Allah tempat kita meminta. Jadi mintanya sama siapa yang belanjaan? Sama Allah, jangan sama suami. Adem dah suami dengerin ini. Bang, minta belanjaan, lu denger gak Ustaz Yusuf? Apa kata dia? Iya minta sama Allah. Sana minta sama Allah. Ntar besok kalau suami bilang nih, mah mana makanan? Minta sama Allah. Ya jangan dibiasain apa-apa pakai duit. Kasihan amat orang miskin. Mau punya rumah harus punya duit. Mau beli motor harus punya duit. Mau beli mobil harus punya duit. Mau nikah harus punya duit. Nggak bener. Apa-apa harus punya Allah. Itu enteng ya. Sepatu kita mahal ini. Tapi nggak beli ini. Jalannya begini jalannya tuh. Saking mahal. 10M ini apa nih? Orang bule mau ngasih investasi 10M buat beli alat 5M. 5M buat beli peralatan 1M. Apaan ini? Orang bule ada yang mau ngasih investasi. Ya. Salam belum, apa belum? Orang mau masuk sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih. Ya. Banyak orang ya dapat penawaran dari orang, lupa sama yang maha menawarkan. Akhirnya begini, otaknya langsung selek. Dia buka dulu deh, buka dulu. Oh iya. Nih, buka dulu. Nah, pemirsa kita ketemu lagi di chatting dengan YM. Alhamdulillah. Oke. Sehat, Tat?
Sehat. Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang tema jangan lupa sama Allah. Dulu Allah, sekarang Allah, nanti Allah. Betul, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Cakep. Ente punya proyek? Lagi punya proyek. Oke. Yang ente cari siapa? Yang lagi investor. Investornya datang. Terus? Nah sekarang ya alhamdulillah berarti. Jadi pengen ketemu dia nih. Padahal investor belum tentu ngasih loh. Dan kalau ngasih ngerepotin. Maksudnya kan? Nanti dia itu suruh ngasih jaminan lah, apalah ya kan? Atau dijadiin equity lah, penyertaan saham lah. Sebenarnya tidak ada yang dilakukan oleh investor itu kecuali dia mengolah jaminan ente dan proyek ente. Duitnya dari mana? Duitnya dari orang. Ente suruh presentasi lagi, suruh apa segala macam. Jangan cari yang maha menciptakan investor. Wah, padahal dia ini mau bikin bisnis, Tat. Apa bisnis itu? Popok pakai remote. Jadi ibu-ibu nggak pada ribet, Tat. Maksudnya? Iya. Pakai remote. Karena kan papa tuh punya perusahaan jahit. Papa nggak pantas banget. Ya emang iya muka gini emang nggak pantas manggil papa. Pantas sih. Iya, pengen mengembangin usaha punya papa gitu. Manggilnya masih pelo. Emang kalau makan oncom nggak pantas ngomong papa ya? Boleh. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Ustadz dan kita juga punya bintang tamu, Tante. Siapa tuh? Ada deh. Gitu. Bening banget kayak akuarium abis dicuci. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Kita balik lagi di chatting dengan YF. Itu gimana maksudnya ribet-ribet? Saya jadi ragu, saya udah tinggal tanda tangan ini, Tat. Ribet, saya ini orang Betawi ya, nggak demen dikecilin orang. Asalnya begitu. Lalu sampai saya kenal ilmu ini. Ilmu ini ilmu gila. Orang lain kalau pengen duit, dia datang misalkan ke lembaga A. Itu apa yang terjadi? Kita ketemunya kan resepsionis. Ketemu resepsionis, kita disuruh nunggu aja bildok pada sejam 2 jam, betul nggak? Pengalaman nggak? Udah gitu mending ditemuin. Apa kata si bosnya? Suruh dia balik lagi ya ntar. Subhanallah, kalau ke orang begitu tuh, rese. Kalau ke orang seperti itu. Jadi kalau saya tuh lebih baik langsung aja kepada yang punya lembaganya. Jadi saya kalau pengen apa-apa, misalkan saya udah punya tanah kosong, pengen dibangun kontrakan. Nggak usah nyari orang, nggak usah nyari duit. Nyari tukang. Sholat. nyari tukang. Nggak apa-apa namanya ngaji, ya kan? Cari Allah deh. Cari Allah. Kita ambil wudhu, ambil sejadah, ya. Yang perempuan kita ajak, bawa mau kena, sholat di atas tanah kosong itu. Terus bilang sama Allah, ya Allah, ini udah malu-malu nih diliatin sama orang nih. Kan orang pasti ngeliatin, ngapain lu sholat di lapangan begitu? Bener. Ya Allah, jangan sampai ini malu, nggak kejadian. Biarin dah malu, yang penting saya ngadap engkau nih Allah. Di atas tanah kosong ini, saya pengen dah berdiri kontrakan. Insya Allah tuh, ajaib. Ajaib. Pasti akan kebangun insya Allah dengan izinnya. Ibu, abis ini kita nyari tanah kosong, Bu. Lah, nggak bercanda ini. Nggak bercanda ini. Beneran. Tanahnya harus punya ibu, jangan tanah orang, Bu. Oh, bisa juga tanah orang. Oh, doain biar jadi punya kita. Nih ada tanah kosong nih, dijual. Ibu pede aja, langsung masuk aja. Langsung aja salawat, doa, sholat di situ. Insya Allah ditangkep tuh. Masuk tanah orang sembarangan. Tat, saya... Iya dari jauh dong, dari jauh. Dari jauh. Ada rumah dijual nih, Begitu kelihatan dijual, kita langsung lapor sama Allah. Ya Rob, ada rumah tuh dijual. Saya tanya ya, berapa duit harganya? Gitu loh. Saya tanya ya, berapa duit harganya? Nah, habis itu kan Allah dulu tuh. Habis itu Den, kita datang ke rumah yang kita tuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bener nih dijual nih rumah. Tahu aja ente. Berapa duit? 800 juta. Baik, kalau gitu ntar saya bilang sama Allah dulu ya. Insya Allah tuh yang punya rumah bingung. Ya apaan bilang sama Allah? Bener itu. Lapor namanya Allah lagi. Allah lagi. Tadi Allah dulu. Terus Allah lagi sholat. Ya Allah udah saya tanya tuh 800. Tapi lupa nawar ya. Ditawar nggak nih? Nggak usah deh ya. Pokoknya kasih aja 8,5 dah. Yang 50 buat rehabnya. Buat renovasinya. Amin. Terus saya begitu. Insya Allah tuh rumah keburu dibeli orang. Insya Allah ada jalannya. Enggak. Kalau Allahnya terus, kan tadi baru Allah dulu. Udah gitu Allah lagi. Allah terusnya kan belum. Oh, iya. Kalau kemudian kejual tuh rumah, kalau ente berhenti, berarti nggak Allah terus dong. Jangan berhenti, terus aja. Tak.
Habis itu subhanallah, yang beli akan ngerenovasi, yang beli akan masukin furnitur baru, habis itu dijual lagi. Siapa pembeli berikutnya? Kita. Subhanallah. Bener. Oh gitu. Jadi Pengen jodoh begitu juga. Kalau pengen jodoh gitu juga Begitu, bisa, Tat? nanti ada tamu kita. Oh iya. Iya, spesialis tuh urusan jodoh sekarang. Jago, minta, dikabul, akhirnya Yes. sampai sekarang. Waduh, Ntar kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi kita akan panggil dulu ini bintang tamu yang pertama. Dia seorang ibu rumah tangga. Baik, artis juga. Artis pasti. Subhanallah. Terus businesswoman, Tat. Ay. Tepuk tangan untuk Natali Sarah. Oke. Melayang. Ada lagunya. Oh boleh duduk sini ya. Tak dulu saya mau mantun dulu boleh nggak ya? boleh, silakan. Boleh, bener-bener ya. Metik bunga sekuntum di Papua. Assalamualaikum semua. Iya Pak Ustadz, apa kabar? Keren dah. Kan udah pantun, saya balas pantun juga. Silakan. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah pohon melati. Di sana bingung, di sini bingung. Kok ada pohon melati? Udah kita ngobrol aja deh. Oh, iya deh. Tepuk tangan untuk Natali Sarah. Iya. Apa kabar, Nat? Baik, alhamdulillah baik. Apa kesibukan kita? Ada bisnis apaan? Enggak ada. Bisnis. Yes, Itu ya. baju yang dipakai. Oh. Bisnis. Usaha kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan. Nah, sekarang bikin kaftan sendiri. Oh gitu, mitranya Natali Sarah dan mitranya pemirsa ya. Siapa coba yang terbaik? Yang bisa nyariin pembeli, yang bisa modalin siapa? Siapa ya? Balik lagi ke yang tadi. Balik Tat. lagi. Allah. Allah. Kok gitu? Iya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kalau punya Allah tuh mantep. Kita mau dagang nih, kita mau dagang. Kok kita lagi bicara ini, Nat? Lagi bicara konsep Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang bisa diaplikasikan, diimplementasikan di semua urusan. Di urusan bisnis nih, kalau mau buka, duha dulu. Iya. Iya kan? Ya Allah saya mau dagang nih, udah sebulan nih gak ada yang beli. Gitu kan? Lapor terus. Nanti ada yang nawar, lapor lagi. Dibayar, lapor terus. Nah itu dia. Itu dia tuh Pak Ustadz, kadang-kadang kita ngelapornya itu kadang-kadang jarang. Atau kadang-kadang ngelapornya ntar dibarengin aja. Ditumpukin baru lapor. Subhanallah. Subhanallah jelek banget. Kayak absen di kantor, dirapel. Ya makanya kan sejelek-jeleknya kita tuh punya sholat 5 waktu. Cuman kalau buat saya nggak cukup. Nggak cukup. Kalau ada misalkan orang nawarin ke saya misalkan, Ustadz mau beli tanah nggak buat pesantren? Jamnya jam 9. Lah kan ke sholat Johor jauh. Kalau saya nggak buru-buru lapor tuh tanah dibeli orang. Lapor dulu sama Allah. Ya Rob, ada yang nawarin tanah tuh tadi jam 9. Persoalannya saya nggak punya duit. Tapi kan kau yang punya duit, bagi dah. Biar tuh tanah bisa kebeli. Segitu cukup. Segitu cukup. Ada apa sholat di pagi hari? Ada duha. Tengah malam ada apa ya? Ada tahajud. Subhanallah. Gitu. Tuh, banyak sekali Mantap, cerita-cerita Den. yang bisa jadi inspirasi buat kita. Kita kan masih ngobrol-ngobrol sama Natali juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Oke, masih bareng sama Ustadz Yusuf Mansur dan Natali Sarah di chatting dengan YM. Yeah. Oke, temanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gitaris, Tapi- aku mau tanya tuh, Tat. Boleh. Boleh. Apa tadi? Udah Satu dipendem per- dari tadi. satu Kalau pertanyaan. gua sih cuma nenteng jodoh, Mas Den. Hah? Oh siap. Ah, Kalau dari muka sih kayaknya berat, Tat. Kalau kita udah ngelakuin itu tadi Allah dulu, terus Allah lagi, terus Allah terus kan? Iya. Tapi ternyata masih mentok terus itu gimana itu Dan? Itu ayo ibu-ibu yang mau nanya, lu yang nanya sekarang. Nggak apa-apa, namanya orang pinter nyolong pertanyaan. Apa itu karena apa? Bisa dilihat dari kualitas kita. Nggak juga, kadang-kadang perjalanan doa itu kita nggak paham. Kayak tadi Ustadz sih ngajarin Ustadz Jaya Riado, saya jadi putus nih, saya ingetin dia. Yang memutuskan dan yang mengikatkan adalah Allah SWT. Sekarang udah punya anak berapa? 2. Udah punya anak dua deh. Subhanallah. Oke ya. Alhamdulillah, 2. Cerita yang menarik banget ya. Sekarang kita akan kasih kesempatan buat jemaah yang ada di sini. Ada yang mau tanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Nama saya Bayinah dari Majelis Taklim At-Taufik Kuningan Timur. Yang akan saya tanyakan adalah, jika ada saudara kita yang ingin pinjam uang, terus kita jawab karena tadi materi kita pada kali ini adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maka kita katakan kepada peminjam tadi, mintalah kepada Allah. Jadi kita nggak kasih. Bagaimana sikap kita pada orang tersebut? Terima kasih. Baik. Silakan Mbak. Ini menarik nih. Kita jangan khawatir pemirsa. Kalau nggak kebalas dan nggak kebahas di sini, kita masih punya event malam minggu ada Senin. Tablik Akbar. Terus jam 5 pagi sampai setengah 6 setiap hari di Antv juga. Bulan puasa tetap berjalan. Saya sering bilang kepada teman-teman, jangan jadi Fir'aun, saya bilang. Jangan jadi Tuhan. Buat semua orang yatim juga jangan jadi Tuhan. Kita nggak benar juga loh. 1000 kali saya menyeru pada sedekah. Tapi saya pengen memberdayakan juga yang disedekahi. Jangan begini tiap bulan rutin ngirimin ke anak yatim. Akhirnya anak yatim ini menyanggap itu kan jadi Tuhan. Pintu rumahnya akan di mana ya, kok Bu Haji dari Al-Jannah nggak datang-datang ya? Mana kirimannya ya? Yang diharapin kita. Nggak bener ini, nggak baik. Sekali-kali perlu diajarkan. Di pesantren, tanya Ustadz Jaya, satu waktu saya ngilangin bahan-bahan makanan. Di pesantren ini saya bilang, bagin. Ntar malam biar nggak ada makanan. Bagaimana supaya ntar malam ada makanan? Suruh anak-anak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nganterin makanan. Supaya jadi pelajaran keyakinan. Karena kalau ada melulu, mereka nggak minta-minta sama Allah. Dan benar itu, ketika nggak ada, anak-anak minta sama Allah, alhamdulillah nggak datang tuh makanan. Sampai besok pagi di puasa. Tapi kan udah belajar sabar. Belajar sabar, belajar ya nggak apa-apa, sekali-kali nggak makan kan nggak mati juga. Gitu loh. Tapi subhanallah, di saat anak-anak sudah nerima, udah sabar, tiba-tiba jam 10 malam ya, bulak santri ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustaz Usupnya, Ustaz Usup masuk lagi di Ketapang. Kita ada yang ulang tahun nih, mau bawa makanan, cuma nyasar, telat. Datangnya baru jam 10. Wah, anak-anak bangun semua. Woi, makan. Akhirnya datang. Jadi perlu diberitahu. Nanti tinggal kita ya sebelum break nih. Nanti kita lihat. Kalau kita tanya gini, emang kapan butuhnya? Nanti orang tuh jawab, masih 2 minggu sih Bu Haji. Kalau masih 2 minggu, coba deh sholat duha dulu. Gitu. Tuh. Itu nggak dibilang sok. Nggak, insya Allah. Bagaimana pembawaan lah? Kalau pembawaan kita, lo ke Allah dulu dong. Kalau gitu sih ngomongnya pasti kita dianggap orang sombong. Tapi kalau coba ya, Allah tuh lebih kaya loh dari saya. Mau Bu Haji aja. Coba dulu sama Allah. Sama Allah Maya minta 500 bisa dikasih 5,5 loh. Udah gitu, minta sama Allah ya. Nanti kalau nggak dapet dari Allah nih, ke Allah lagi. Kirain ke Bu Haji. Nah, itu dia. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Lagi di chatting dengan YM. Pak Ustadz mau nanya dong. Iya. Kalau misalnya gini, aku kan selalu merasa dan selalu yakin ya, karena setiap yang aku minta nggak pernah nggak dikabulin, selalu dikabulin, itu cepat atau lambat. Tapi kadang ketika udah dikabulin nih, lupa. Kita kan udah dikasih, misalkan yang kita pengen tuh, misalkan karir, kerjaan rapi, keluarga gini. Tapi ntar kadang-kadang aku suka kayak lupa gitu. Ketika sholat, ntar dulu deh ya, di jamaah aja deh gitu. Nah disinilah Nat, orang pada suka nyalain. Itu tuh, kalau gara-gara deket Allahnya karena punya masalah, punya hajat. Ntar kalau masalah udah selesai, hajat udah beres, nanti dilupa sama Allah. Iya, cuman yang penting-penting doang aja kadang-kadang. Kalau saya bilang, bukan kesalahan di sisi kiri lalu salah di kanan, enggak. Kalau orang punya masalah sama hajat, itu bener banget, datang ke Allah, full datang ke Allah. Tapi kita pun harus mengingatkan kepada dia, kalau nanti udah selesai masalahnya, ama hajat udah kekabut, lu jangan tinggal dong Allahnya, gitu. Jangan sampai begini nih, lo sih gara-gara punya masalah lo datang ke Allah, ntar masalahnya selesai, lo nggak datang lagi. Akhirnya lo punya masalah lagi, bukan? Ketika dia punya masalah lagi, sebab tidak bersyukur. Dia punya masalahnya lagi itu sebab tidak bersyukur. Orang pengen kerja, dia duha. Begitu kerja, hilang duhanya. Nggak lama dipecat, diomelin dia. Lo sih pengen duhanya karena pengen kerja. Akhirnya sekarang dicabut sama Allah. Salah dia. Dia dicabut tuh pekerjaan karena diberhenti duhanya.
Nah, mudah-mudahan saya juga begitu. Mudah-mudahan tidak menjadi orang yang lupa nih, melainkan terus-menerus meningkatkan lagi kualitasnya. Dan tahu nggak ibu-ibu, di akhir ini, menjelang segmen menjelang petutup nih. Ya. Allah kenapa sih mengajarkan kepada kita minta terus sorga? Karena itu nanti puncaknya permintaan. Minta terus sorga. Walaupun betul itu kan? ngerasa kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, kita selalu ngelakuin dosa yang gede banget gitu, minta terus nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Itu pekerjaan setan kok. Yang suka ngomong gini, kamu tuh dosanya banyak, nggak malu sama Allah. Itu setan. Kalau bukan setan, kamu dosanya banyak, minta sama Allah. Itu yang benar. Ya, kalau habis sholat kan kita suka doa tuh. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu kita minta doa supaya surga terus. Pemirsa, tentu tidak akan habis nih pembahasan. Pokoknya insya Allah kita akan bahas ya malam Minggu, malam Senin di Tablik Akbar, Ya. sama di pagi. Wisata Hati. Wisata Hati pagi Jam jam 5 5, sampai setengah 6. Ya. Sekali dong Den, lu datang Den. Iya, Pagi-pagi dengan senang lu hati. susah bangunnya sih. Kapan? Kabarin. Iya, Sekarang kan? datang. Ada kabarin ya? Syuting jam berapa? Syutingnya jam 5 gitu udah. Jam 2 saya datang, Tat. Jam 2 sore, siap. Iya, ya pokoknya saya datang ya. Bener, Tat, saya pengen datang ya. Iya dah. Ya, Dan oke. ngomong-ngomong saya ngasih Oh, iya sebentar. dong. Ini dia. Ini penting banget pemirsa. Allahus Somad. Nih, pegang ini dah, insya Allah selamat. Kalau kita punya Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, kita nggak bakal minta sama yang lain. Kita punya adik nih, jual rumah, sedang kita butuh duit buat kuliah anak kita nggak bakal datang ke adik kita. Ngapain kita datang ke adik kita? Kita datang aja kepada Allah yang ngasih duit sama adik kita. Kita datang dah, jangan salah tuh. Tiba-tiba adik kita muncul di rumah kita. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam. Pok, butuh duit nggak? Subhanallah. Subhanallah. Benar tuh. Benar. Kejadian tuh itu. Oh jadi ya. Begitu kejadian. Coba deh jajal deh. Allah mengajarkan kita, do not be slave. Jangan jadi budak. Be my slave. Kulluna Abdullah. Semua kita adalah hamba Allah. We slave of Allah. Tapi not slave of human. Not slave of our friend, our boss. Nggak ada. Kita budak hanya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampailah orang miskin tuh ya kerja nunggu gitu. Orang miskin tuh, Assalamualaikum Pak, saya mau minta bantuan. Tunggu sebentar ya. Jangan deh. Hina kita. Hina sama Allah aja. Supaya Allah yang datangin tuh orang kaya ke rumah kita. Assalamualaikum, anak sakit deh. Saya bawa ya ke rumah sakit deh. Udahlah tenang aja, semua kita urusin. Waduh, kita jadi mulia. Diongkosin lagi habis itu. Ini buat di rumah. Subhanallah. Amin. Tutup dulu deh. Luar biasa sekali ya. Itu dia, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Intinya adalah jadikan Allah sebagai tempat untuk bergantung kita ya. Iya. Kita ucapin makasih buat tamu-tamu kita, Pak Ustadz. Terima kasih, Natali, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Mudah-mudahan udah jangan nyari lagi. Ntar minta lagi Tat ya. Ini aja udah cukup ya Tat ya. Tergantung lagi. Udah. Oke, Ustadz Yusuf Mansur dan saya Denny Cagur mohon pamit. Terima kasih buat teman-teman band. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong Bu, Ibu mau minta lagu? Kita ketemu lagi besok setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10. Dan Sabtu Minggu jam 10 sampai jam setengah 11. Setengah 11. Dari jam 9 sampai jam setengah Setengah 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Lihat. Tuhan, tempat aku